Jadi kan di video sebelumnya kita udah bahas tentang pengertian sama prinsip. Dan sekarang kita bakal bahas ciri-ciri karya ilmiah. Apa sih karya ilmiah itu? Nah, kita bahas yuk. Ciri-ciri karya ilmiah itu ada 12, yaitu pertama, ada logis, artinya segala keterangan yang disajikan dapat diterima oleh akal. Contohnya, kurangnya waktu belajar menyebabkan rendah hasilnya belajar siswa. 2. Sistematis, artinya segala hal yang dikemukakan disusun dalam urutan yang memperlihatkan adanya keseimbangan. Contohnya, penulisan dimulai dari pendahuluan, metode penelitian, hasil penelitian, hingga kesimpulan. 3. Objektif, artinya segala keterangan yang dikemukakan menurut apa adanya. Contohnya hasil penelitian menunjukkan 15 dari 20 siswa mengalami peningkatan nilai. 4. Lengkap artinya segi-segi masalah yang diungkapkan itu dikupas lengkap-lengkapnya. Contohnya, karya ilmiah ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode, hasil, dan daftar pustaka. 5. Lugas artinya pembicaraan langsung kepada hal pokok. Contohnya penelitian ini dilakukan selama 2 bulan di SMP Negeri 1. 6. Seksama, maksudnya berusaha menghindarkan diri dari segala kesalahan betapapun kecilnya. Contohnya data penelitian dianalisis secara diteliti dan disajikan sesuai hasil pengumpulan data. Nah, ini lanjutan ciri-ciri karya ilmiah yang dari nomor 7 sampai 12. Jadi mari kita simak. Nah, ini ciri-ciri yang ketujuh. Jelas mengungkap maksud secara jernih. Contohnya itu apa? Nah, contohnya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh metode diskusi terhadap hasil belajar siswa kelas 8. Kalimat ini jelas kita tahu apa yang diteliti, metodenya apa, dan subjeknya siapa. Nah, ini ciri-ciri yang ke-8. Kebenaran dapat diuji empiris. Contohnya apa? Nah, contohnya siswa yang belajar menggunakan metode diskusi memperoleh nilai rata-rata 82. Sedangkan siswa yang menggunakan metode ceramah memperoleh nilai rata-rata 74. Data ini bisa diuji dengan melihat nilai rapot atau hasil tes, jadi tidak hanya berdasarkan pendapat. Nah, ini ciri-ciri yang ke-9. Terbuka dapat berubah jika ada temuan baru. Contohnya itu, metode diskusi dianggap lebih efektif. Namun, ini hasil dapat berubah apabila ditemukan metode baru yang lebih sesuai. Artinya, ilmu tidak kaku, bisa diperbaiki jika ada penelitian yang baru. Nah, ini ciri-ciri yang ke-10. Berlaku umum, contohnya metode diskusi dapat meningkatkan hasil belajar siswa SMP. Kesimpulannya, ini tidak hanya berlaku untuk satu siswa saja, tetapi semua siswa yang diteliti. Nah, ini ciri-ciri yang ke-11. Menggunakan bahasa ilmiah dan bahasa tulis. Contohnya itu data dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif untuk mengetahui peningkatan hasil belajar. Tidak pakai bahasa santai seperti ngaruh banget atau lumayan naik. Nah, ini ciri-ciri yang terakhir yang ke-12. Tuntas dibahas mendalam dan lengkap. Contohnya itu dalam sebuah karya ilmiah, penulis membahas latar belakang, masalah teori yang mendukung, metode penelitian, hasil, dan kesimpulan. Semua aspek dibahas, tidak hanya satu bagian saja. Dan dalam proses pemikiran ilmiah, seseorang selalu memulai dengan apa yang disebut pendekatan ilmiah. Ciri-ciri di atas dapat dijadikan acuan dalam